Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada siraman rohani pagi dalam channel HKBP Setia Negara pada hari Kamis 20 Maret 2025. Kita luangkan waktu kita, siapkan hati, kita berdoa. Kembali kami berdoa memuji nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, atas segala berkat karunia-Mu yang dapat kami rasakan sepanjang hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, juga kiranya sertai kami ya Allah dalam tangan penyertaan-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami sebelum mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, dan kiranya melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi ya Allah, dapat menyegarkan hati kami sebelum memulai segala aktivitas pada satu hari ini, agar kiranya segala perbuatan kami itu seturut kehendak-Mu. Inilah doa permohonan yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan kali ini ayat yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 14 yang akan saya bacakan. Berikut firman Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diajarkan bahwa doa kita dalam nama Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia bukan hanya sekedar memberikan jaminan bahwa doa kita akan dijawab, tetapi juga menegaskan bahwa doa dalam namanya memiliki otoritas yang datang dari Allah sendiri. Nama Yesus bukan sekedar sebuah kata, tetapi sebuah representasi dari otoritasnya sebagai anak Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Mengapa kita harus berdoa dalam nama Yesus? Karena melalui nama Yesus kita datang kepada Allah dengan kuasa dan otoritas yang diberikan kepadanya kepada kita. Yesus adalah penghubung antara kita dan Bapa. Tanpa Yesus kita tidak bisa mendekat kepada Allah. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa yang membebaskan, menyembuhkan, dan membawa kita ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita datang kepada Allah dengan penuh yakinan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang menjamin doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Allah. Ini adalah pengingat yang penting bagi kita agar tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi dengan keyakinan bahwa Yesus adalah perantara yang membawa doa-doa kita ke hadapan Bapa. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dalam namanya, Dia juga mengajarkan kita untuk meminta dengan iman yang tulus. Ini bukan berarti kita dapat meminta segala sesuatu yang kita inginkan tanpa memperhatikan kehendak Allah, tetapi lebih kepada berdoa dengan keyakinan dan ketulusan bahwa Allah mendengarkan doa kita dan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita, umatnya yang percaya. Seringkali kita mungkin berdoa dengan harapan agar Allah memberikan apa yang kita inginkan, namun kita harus mengingat bahwa doa yang sesuai dengan kehendak Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah tidak hanya memberikan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Bahkan jika itu berbeda dengan keinginan kita sendiri yang tidak sesuai dengan logika maupun yang ada di pikiran kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk berdoa pada saat-saat tertentu saja. Tidak, tetapi Ia juga mengajak kita untuk berdoa secara terus-menerus. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita diingatkan untuk berdoa tanpa henti. Tertulis di dalam diperintahkan untuk tetaplah berdoa. Ini berarti bahwa hidup kita seharusnya dipenuhi dengan berdoa. Tidak hanya saat kita membutuhkan pertolongan, tidak hanya saat kita membutuhkan berkat, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Berdoa dalam nama Yesus adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah yang harus terjadi dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita merasakan sukacita, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Doa bukanlah kewajiban, tidak, tetapi sebuah kebebasan bagi kita, manusia umat yang percaya, untuk berhubungan dengan Allah kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apapun. Akhirnya, pada Yohanes pasal 14 ayat 14 mengingatkan kita untuk terus memiliki kepercayaan yang penuh kepada janji Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan melakukannya," Dia memberikan jaminan yang kuat bagi kita, manusia yang percaya, bahwa
doa kita akan dijawab. Yesus tidak mengatakan bahwa Allah akan menjawab doa kita jika kita layak atau jika kita cukup baik. Tidak, tetapi Dia menjanjikan bahwa doa yang dipanjatkan dalam nama-Nya akan dijawab. Janji ini adalah tanda kasih dan kemurahan Allah yang tak terhingga. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa jawaban Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dan tidak sesuai dengan kehendak kita. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia selalu menjawab doa yang terus kita panjatkan di dalam nama-Nya sesuai dengan waktu dan caranya yang sempurna. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus tetap teguh, meskipun kita belum menerima jawaban yang kita inginkan, jawaban yang kita ingin sesuai dengan logika kita, sesuai dengan harapan maupun yang ada di pikiran kita. Tetapi kita berdoa dengan iman bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita melalui doa-doa yang kita panjatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes pasal 14 ayat 14 kembali mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa di dalam nama Yesus dengan iman yang penuh. Doa kita memiliki kuasa karena Yesus adalah perantara kita kepada Bapa, dan melalui namanya kita dapat meminta segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus adalah kesempatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Melalui doa yang memiliki kesempatan bagi kita untuk mengungkapkan segala isi hati kita, segala permohonan kita, dan segala pengharapan kita, dan kemudian mempercayakan segala hal kepadanya. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari terkasih, kita berdoa dengan penuh keyakinan dan terus memohon dalam nama Yesus, dan percaya bahwa Allah akan menjawab doa kita dengan caranya yang indah pada waktu yang tepat. Kiranya hidup dari doa kita semakin menyatu dengan kehendak-Nya dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Telah kami dengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap berdoa memohon di dalam nama-Mu dan setia menunggu jawaban daripada-Mu. Kiranya juga itu bisa mengajarkan kami untuk tetap setia dalam mengandalkan Tuhan di setiap hari kami, kapanpun itu, ketika kami bersuka cita maupun berduka cita. Kiranya juga mampukan kami ya Tuhan mengikuti ajaran dan perintah-Mu. Ajari kami agar dapat mengingat berkat yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami yang kami lalui. Kiranya juga ya Tuhan, iman kami dapat bertumbuh dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, terlebih lagi di dalam satu hari ini. Ya Tuhan, kami mohon agar segala pekerjaan kami, kegiatan kami, kiranya itu dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang sakit, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya. Kiranya berikanlah kesembuhan melalui tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dengan obat-obat dan juga tenaga medis bagi mereka agar bisa mendapatkan kesembuhan. Dan Tuhan jawab doa-doa daripada jemaat-Mu ini. Juga sertai bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berikanlah pekerjaan yang tepat, berikanlah kelancaran bagi jemaat-Mu ini. Tidak lupa juga kami doakan kepada jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kiranya tunjukkanlah pasangan yang tepat bagi mereka. Kiranya jawablah doa dan permohonan yang terus mereka sampaikan di dalam nama-Mu. Kami juga tahu kami makhluk berdosa yang telah melakukan banyak kesalahan ya Tuhan, tapi kami percaya dari belas kasih karunia-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.